Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Suara Empat Sabda bersama saya Pak Saparman. Harapan kita pada pagi hari ini diambil dari bagian dari Matius 10 ayat 16 sampai ke 31. Kita sudah mengerti bahwa ayat-ayat itu terdiri dari kehormatan mengikut Yesus, tapi juga kehinaan mengikut Yesus. Berkat mengikut Yesus, tetapi juga kutuk atau penganiayaan mengikut Kristus. Ada bahaya mengikut Kristus, tetapi juga ada rasa aman mengikut Yesus. Secara umum ayat 16 mengatakan bahwa kita seperti domba di tengah-tengah serigala, jadi sangat-sangat berbahaya. Tetapi di lain pihak, kita adalah dombanya Tuhan Yesus. Jadi ada rasa aman. Jadi secara umum orang Kristen itu di dunia ini ada dalam keadaan bahaya. Ayat-ayat selanjutnya ayat 17 sampai dengan 20 ya. Kita lihat di sana bahaya dalam menghadapi penghakiman atau pengadilan. Itu sampai ayat 20, ayat 17 sampai 20. Kemudian bahaya yang berikutnya adalah bahaya penganiayaan. Atau di sini dijelaskan ada kata benci. Lihatlah ayat 21 dan 22. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Jadi ini bahaya mengikut Yesus, akan ada bahaya semacam ini. Ini mungkin sudah terjadi, tapi bukan di antara orang Kristen, ya mungkin sudah terjadi. Kita lihat di beberapa berita. Tapi yang ayat ke-22 jelas di sini, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Ini bahaya yang berikutnya ya. Setelah menghadapi bahaya pengadilan, kita mendapatkan bahaya dibenci tanpa sebab karena namaku. Pokoknya dengan Yesus atau Kristen itu dibenci. Nah, memang mungkin di negeri kita tidak terasa berat seperti ada negeri-negeri lain. Memang ada yang dilarang menjadi orang Kristen, dilarang ajaran orang Kristen. Orang Kristen bisa diadili, orang Kristen bisa mendapat hukuman mati. Itu nyata benar, bahaya itu ada. Di negeri kita sekali lagi tidak ada bahaya semacam itu secara peraturan. Tetapi mungkin secara pribadi dan sporadis mungkin ada saudara-saudara kita orang Kristen yang menderita, dibenci. Pokoknya Kristen tidak disukai, baik oleh pribadi, mungkin oleh kelompok tertentu yang tidak suka dengar nama Kristen, nama Yesus seperti itu. Tetapi ada penghiburannya adalah ini. Perhatikan di sini. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nah, ini yang sulit untuk kita mengerti. Seolah-olah ayat ini mengajarkan orang yang setia sampai mati itu yang selamat. Jadi keselamatan bisa hilang di tengah-tengah kalau kita tidak taat. Oke, memang ada pendapat seperti ini. Nah, kita hargai pendapat seperti ini. Tetapi marilah kita lihat dalam arti teks ini ya. Karena teks ini yang diutus adalah 12 murid. Yang satu memang Yudas, itu menurut Yohanes 6 nanti termasuk orang yang tidak percaya. Jadi yang orang percaya adalah 11 murid ini. Dijanjikan kalau murid ini taat sampai kesudahannya akan selamat. Nah, ini selamat bagaimana ini?
Nah, memang 11 murid tidak ada laporan mereka pulang kembali bersama-sama Yesus selamat. Tetapi jelas ada itu sebetulnya, karena sesudah itu Yesus mengutus 70 muridnya, dan ternyata sampai akhirnya 11 murid masih bersama-sama Yesus terus sampai pada matinya ya. Jadi mereka selamat. Artinya selamat tidak mati kena penganiayaan. Itu salah satu arti. Tapi juga ada pemikiran seperti ini, bahwa penganiayaan terhadap orang Kristen memang terjadi, khususnya kalau di Yahudi pada waktu itu penganiayaan oleh orang Farisi ya, oleh orang Farisi. Dan kalau setiap sampai kesudahnya, nah kesudahan apa ini? Ada peristiwa tahun 70, yaitu 40 tahun sesudah cerita yang ditulis oleh Matius ini terjadi, yaitu pemusnahan kota Yerusalem atau kesudahan kota Yerusalem. Itu terjadi tahun 70, kira-kira bulan Juli Agustus seperti itu. Nah, ada ahli sejarah yang mengatakan bahwa pada waktu kehancuran Yerusalem itu ada 600 orang Yahudi, 600.000 orang Yahudi dibawa ke Roma jadikan budak, dan ribuan orang Yahudi dibunuh oleh keganasan tentara Roma itu. Tetapi dalam buku itu, bukunya Pak Chandra ya, itu dosen saat yang sekarang di Singapura mungkin, menulis buku Introduksi Perjanjian Baru yang menjelaskan bahwa ratusan ribu tadi dibawa ke Roma, dan apa itu, Bait Allah dihancurkan, bahkan untuk ada babi dipersembahkan di sana, dihina sama sekali. Kemudian juga batu-batu dijegilin, sehingga seperti nubuatan Tuhan Yesus tidak ada batu terletak di atas batu yang lain. Tapi menarik sekali di situ ditulis tidak ada orang Kristen yang mati. Nah, itu laporan dari Pak Chandra itu ya. Maksudnya apa? Karena orang Kristen mengikuti nasihat Yesus supaya keluar kota. Kalau keluar kota selamat. Nah, mungkin ini yang dimaksud bertahan sampai kesudahan Yerusalem, selamat tidak mati. Mungkin itu artinya. Tapi lagi-lagi berarti ini selamat dari bahaya. Nah, aplikasinya bagi kita sekarang gimana? Nah, ini sulit untuk kita mengerti. Tapi yang jelas memang betul kita selamat dari hukuman neraka. Sekali selamat, tetap selamat. Ini pemikiran kita, orang Injili. Tapi ada yang tidak seperti itu juga ya, orang Injili juga ya. Tadi seperti itu ada bertahan sampai kesudahnya, tidak sampai mati akhirnya. Tapi ada pula yang menjelaskan ini yang paling cocok tadi ya, penjelasan untuk kehancuran Yerusalem tadi. Tapi bagi kita gimana? Tuhan menginginkan kita taat. Dan ketaatan itu berakhir kepada keselamatan kekal, itu pasti. Tapi bagaimana keselamatan hidup di dunia ini? Nah, ini yang sulit kita mengerti. Karena seandainya selamat dari bahaya pandemi ini misalnya, ternyata tidak seperti itu. Ada orang Kristen yang taat, bahkan pendeta yang mati karena sakit virus ini. Tapi mungkin tidak taat prokes ya. Tapi oke, kita tidak menghakimi. Bagaimana penerapan kita? Nanti penerapan kita jelas, kita diminta setia, taat, bertahan, mempertahankan iman kita terus. Mempertahankan iman terus. Dan ada janji memang kita selamat. Bisa juga selamat dari bahaya, tetapi yang jelas selamat dari neraka itu sudah jelas. Oleh karena itu mari kita berhati-hati, kita tetap bertahan, mempertahankan iman kita, supaya kita selamat dari tanda petik aniaya, bahaya, tetapi yang pasti selamat dari hukuman. Mari kita menjadi murid Kristus yang terus mempertahankan iman kita.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur oleh karena Engkau memilih kami jadi murid-Mu, jadi pengikut-Mu. Kami bersyukur untuk keselamatan ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang menderita karena mengikut Engkau di dunia, di negeri-negeri lain yang mengalami penderitaan, bahkan aniaya, bahkan sampai hukuman mati. Kami doakan mereka, para utusan Injil, para anak-anak Tuhan di sana, memberi kekuatan supaya imannya menjadi saksi bagi pemerintah setempat maupun oknum-oknum yang menganiaya mereka. Berkatilah kami semua yang ada di Indonesia ini. Kami berdoa juga untuk saudara kami yang mungkin ada yang mengalami penganiayaan, lalu pemerintah tidak menganiaya, tetapi mungkin ada oknum-oknum orang-orang tertentu yang tidak suka terhadap kekristenan. Kami doakan mereka kiranya pada suatu saat akan percaya kepada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas, jaga prokes, jaga jarak, pakai masker, sering cuci tangan, jauhi kerumunan, tidak pergi kalau tidak perlu. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin.